Mural bungkam suara hapus kritik, kita masih berbincang bersama Bang Fajrul, kemudian Kang Tisna, dan sekarang sudah bergabung bersama kita Pak Mardhani Alisera, anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum Pak Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Eris, Mas Fajrul, Kang Tisna, nyuwun sewu, punten pisan baru gabung. Ya, baik. Tadi kita sudah berdiskusi banyak tentang mural ini, dan Pak Fajrul mengatakan bahwa Presiden tidak anti kritik, bahkan mengundang kritik itu seperti itu. Pak Mardhani melihat sejauh apa nih mural ini yang saat ini sedang fenomenal gitu kan, bahkan muncul juga di Gejayan Jogja gitu kan. Kemarin juga muncul di Kota Bandung gitu. Ini ada gejala apa sesungguhnya yang terjadi di masyarakat? Ya, yang pertama kalau saya melihat ini bagian dari dinamika demokrasi ya. Karena Indonesia sudah mengambil jalur demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat, jadi rakyat punya kebebasan menyatakan pendapat. Ini hampir sama dengan fenomena media sosial digunakan sebagai media untuk menyalurkan aspirasinya. Sebagian ada aspirasi politik, tentu ada aspirasi-aspirasi yang lain. Yang mural ini menjadi menarik pandangan saya karena ini mulai melibatkan dalam tanda kutip pekerja seni ya. Ini punten, Kang Tisna mungkin nanti bisa memberi catatan kalimat pekerja seni ya. Tapi saya cuma mencoba untuk melihat mural-mural itu dibuat oleh orang yang punya kemampuan berseni, dalam hal ini lukis dan lain-lain yang lebih dibanding rata-rata saya katakan manusia. Iya, tadi sudah dibahas Pak Mardhani. Biasa, sehingga buat saya ini menarik ya, ketika seniman mulai terlibat, karena politik tanpa seni itu cenderung kering. Nah sekarang politik sudah bercampur dengan seni. Harapan saya jadi politiknya indah gitu, dan indah, elegan. Nah tentu tetap menjaga budaya orang Timur yang santun ya. Tadi saya sempat mendengar Kang Tisna tentang ide mengkurasi, ini sangat menarik, apatah lagi kalau misal tiap-tiap Pemda itu menyediakan ruang-ruang kreatif yang bisa disayembarakan untuk diisi dengan mural-mural. Tidak ada masalah kritik sosial, saya tadi sempat Kang Mas Fajrul juga menyampaikan, tetapi kritik itu memang harus jelas. Siapa orangnya, apa kerangkanya, dan seperti apa pesannya. Saya pernah jalan ke Pineng gitu loh. Di Pineng bahkan mural-mural itu menjadi atraksi yang sangat diminati oleh para turis, walaupun rata-rata memang pure seni ya, sehingga kita bisa mengambil foto-foto yang instagramable. Begitu Kang Erik. Iya. Kemudian Anda melihat respon pemerintah sejauh ini terhadap mural ini? Karena waktu itu Mabes Polri sudah mulai, kemudian di Bandung pun juga sekarang masih dicari tuh pelukis mural. Saya ngelihatnya ada dua. Kalau di pemerintah pusat dalam hal ini Pak Jokowi dan tim, komennya normatif ya. Jadi Mas Fajrul sempat menyatakan dan saya mendengar tentang ya kita malah mengundang kritik ya, artinya ada keterbukaan dan kesediaan untuk menerima kritik, tetapi di bawah timbul langkah-langkah yang buat saya ini seperti anti kritik dan juga sedikit represif ya, mulai dengan ditutup langsung dengan chat, mulai dicari. Nah menurut saya pendekatan yang paling baik adalah siapapun mereka yang membuat mural ini berarti ingin pesannya disampaikan. Dan jika dia punya niat yang baik, ya, disebut saja. Monggo siapa yang bikin mural, ini nomor kontak kami dari Pemda ataupun dari pemerintah pusat. Jika ingin dialog, kami siap dialog. Kalau 3 hari sampai 7 hari tidak ada respon, berarti nyuwun sewu ini bukan sebuah postingan atau karya yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga itu perlu ditindaklanjuti, misal ditutup dahulu, jangan langsung di chat ulang, begitu. Ya, menarik Bang Fajrul, akhirnya nanti khawatirnya bisa jadi anti kritik karena tetap dihapus nih oleh aparat. Nah, kalau sampai anti kritik,
Republik ini jadi kuburan, sepi, sunyi, sepi, seperti di masa Orde Baru. Semuanya satu suara, jadi kuburan. Padahal Pak Jokowi, kami meyakini bahwa kritik itulah sumber dari perkembangan demokrasi. Seperti saya sebutkan sebelumnya, kalau kita yang berada di perguruan tinggi, kalau nggak ada kritik, ya nggak ada. Itu yang namanya skripsi, tesis, disertasi, itu kan kritik sebenarnya, kritik terhadap teori, termasuk juga di dalam dunia kesenian, dia berkembang maju terus. Itu yang disebut oleh Thomas Kuhn kan sebagai revolusi sains itu yang bisa juga diterapkan di tempat yang lain. Nah, kalau saya karena pernah berpengalaman ditangkap oleh Orde Baru 3 tahun, dibuang ke Nusa Kambangan, bergaul dengan semua seniman seperti Kang Tisna dan yang lain, termasuk tadi Kang Hari Rusli segala macam. Jadi persoalannya, tapi saya katakan seperti tadi. Pertama, kalau kita kembali ke Konstitusi Undang-Undang Dasar 45, 28J, sebenarnya masalahnya ini, nah ini saya mau minta bantuan nih kepada Pak Mardhani, teman-teman di legislatif, ini mungkin perlu dibuka diskusi lebih khusus mengenai bahwa menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral. Nah itu, moral itu apa? Pertimbangan moral. Kemudian nilai-nilai agama itu apa? Kemudian keamanan itu apa? Ketertiban umum itu apa? Nah, kalau yang terakhir, saya tadi sudah bilang, dalam kasus Undang-Undang ITE, kritik dari masyarakat diambil oleh Presiden Joko Widodo, langsung dibuatkan revisi terhadap Undang-Undang ITE, misalnya seperti itu. Nah, jadi penting menurut saya, pertama, kritik dan dialog itu dia satu mata uang. Kemudian yang kedua, kita dengan bantuan teman-teman di legislatif, Pak Mardhani Alisera dan teman-teman, mohon ini diperjelas supaya orang tidak terjebak, jadi berdebat, jadi ini kan batasannya nggak jelas, batasannya nggak. Nah, kalau memang mau dibikin batasan, monggo dibikin batasan, itu akan lebih mudah. Dan yang ketiga, nah ini Presiden sudah oke, bahkan ketika dikritik oleh teman-teman BEM, Presiden bilang nggak ada masalah, itu bagian dari demokrasi, tolong dicek apa aja sih sebenarnya yang menjadi kritik mereka. Bukan gambar yang di medsos itu, tapi apa aja. Misalnya mereka mengkritik tentang COVID, penanganan COVID, tentang vaksinasi, tentang bansos, atau tentang ekonomi segala macam. Dan itu yang kami harus jawab satu persatu. Nah, itu ya. Tapi yang kasus mural yang kemudian dihapus oleh aparat ini gimana komentarnya, Bang? Nah, ini yang saya mendengar bahwa itu ada pihak pemerintah dari penegak hukum yang bertindak gitu ya. Tapi kan kemudian sekarang sudah diperbaiki oleh Pak Kepala Bareskrim termasuk juga Pak Kapolri bahwa Presiden memesankan tidak boleh reaktif terhadap hal-hal seperti itu. Lakukan dialog. Nah, ini yang menurut saya mesti diterapkan. Dan bahwa kepolisian itu tidak, bahkan apa yang namanya Satpol PP tidak boleh anti kritik, tidak boleh anti dialog. Mereka harus mendengarkan. Mereka mendengarkan apa sih sebenarnya jadi kritik. Nah, saya mengutip aja, kemarin di Solo juga ada tuh mural, dan akhirnya Gibran bagus tuh menurut saya, dia bilang oke, yang mengkritik ini apa yang mau disampaikan kepada kami. Tetapi kemudian pemerintah daerah tidak berurusan dengan yang muralnya, itu nanti sama penegak hukum, tapi diupayakan ada dialog. Jadi menurut saya, batasan dan dialog ini kepentingan kita hari ini. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Baik, Pak Mardhani, batasan tentang dialog, kemudian sudut pandang mengenai kebebasan ini yang masih debatable gitu, gimana? Selalu ada dua pendekatan ya. Pertama tentu pendekatan formal dan legalistik ya. Kita mencoba untuk memperbaiki kerangka hukum. Mas Fajrul tadi 28J minta kita lebih detailkan. Yang kedua tentu pendekatan yang lebih personal, informal, dan lebih kultural. Saya pribadi, Mas Fajrul, Kang Tisna, lebih menyukai pendekatan yang informal, personal, dan kultural. Maksudnya apa? Ayo Pak Jokowi bisa lebih tegas menyampaikan mural-mural ini
tolong ditangani dengan seksama dan baik, karena anak-anak saya juga yang sedang ingin menyampaikan. Nah, tinggal nanti diberikan tempat, space yang cukup dan dialog. Dengan pendekatan menjadi guru bangsa, ya, dengan pendekatan selalu mengarahkan, karena Pak Jokowi ini dua, Mas Fajrul, satu kepala pemerintahan, yang kedua kepala negara. Nah, fungsi negara ini buat saya itu harus lebih sering dimunculkan. Karena beliau tidak dengan pernyataan-pernyataan ini tidak mengintervensi ya, tapi sebagai negarawan yang selalu menjadi guru pada setiap sisi. Dan itu sederhana, karena gini, ketika tidak ada pernyataan, yang ada adalah pernyataan beberapa pihak di lingkaran Pak Jokowi yang tentu gaungnya beda dengan Pak Jokowi, tafsirnya dibawa karena kultur feodal kita ya, ABS, Bapak Senang, Nyun Sewu ya, beberapa aparat dengan beberapa satpol PP langsung mencoba untuk buat kredit yang sebetulnya itu malah merusak image kita, karena kalau kita lihat kata The Economist Intelligence Unit sekarang, indeks demokrasi kita terburuk dalam 14 tahun terakhir dengan catatan-catatan yang sangat jelas, bukan cuma itu catatan pemerintah, tapi catatan divided society, masyarakat terbelah, masyarakat yang tadi lebih head speed dan lain-lain juga ada. Tentu ini tanggung jawab kita bersama. Nah, saya melihat ketimbang pendekatan bottom up, pendekatan top down, Pak Jokowi jadi guru bangsa, Mas Fajrul dan tim sekelilingnya juga menjadi bagian dari orkestrasi guru bangsa ini akan sangat baik, karena saya agak khawatir ketika kita coba untuk menurunkan norma 28J tadi ya, tentang moral, agama, dan ketertiban umum, ini akan menjadi Undang-Undang ITE Jilid 2. Undang-Undang ITE ya, tadinya lebih ke transaksi elektronik gitu loh. Ya, betul. Tapi informasinya dimasukkan, tetapi penerapannya 80% itu ke bagaimana informasi ini yang cenderung digunakan ayat-ayat cantolan untuk membuat pembungkaman, untuk membuat kebebasan berpendapat menjadi lebih mengkhawatirkan. Karena survei-survei menyatakan Undang-Undang ITE salah satu yang efektif untuk menjerat. Baru satu postingan langsung diambil oleh polisi. Postingan udah dihapus, tetap dilaporkan, tetap ditindaklanjuti. Sampai ada yang menarik, saya melihat Pak Kapolri dengan pendekatan restoratif justice, itu buat saya sudah bagus. Ya, sehingga tidak harus selalu persoalan yang dilaporkan itu ditindaklanjuti. Tapi kita ini bangsa timur, adat timur, kita ini musyawarah dan gotong royong, itu yang dikedepankan. Wabil khusus untuk bab-bab yang Nyun Sewu, ini lebih kepada urusan personal, pencemaran nama baik dan lain-lainnya, karena kita lebih mengedepankan pendekatan personal, informal, dan kultural. Itu pandangan saya. Ya, baik Kang Tisna, kalau berbicara dari sudut pandang seni, itu kan kebebasan berekspresi itu sangat luar biasa gitu kan. Apa ada pakem-pakemnya lah, seperti apa Kang Tisna? Iya, pakem-pakem itu dalam seni formal seperti itu ya. Tapi kan seni itu tidak bisa dipakem-pakemkan seperti itu. Apalagi dalam dalam era seni kontemporer sekarang. Mungkin secara teknis ada lah ya, seni grafis misalnya yang saya pakai nih. Ini karya Etsa ini yang tentang Fajrul Rahman di penjara, saya lukiskan di sini nih, Kang Mardhani Alisera nih. Nah, ini ada pakem-pakem. Teater 5 Agustus. Ya, pakem-pakemnya membuat karya grafis, yaitu dengan cara-cara mengetsa, mengasam, tintanya apa, itu hal teknis. Juga sejarah-sejarahnya. Tapi saya selalu membuat terobosan, dan juga seniman-seniman yang di mural ini, kalau kita berbicara tentang seniman mural, mereka juga sebetulnya lepas dari pakem-pakem. Jadi keluar dari pakem-pakem yang seni yang di galeri, seni yang masuk ke market, misalnya medan sosial seni seperti itu. Nah, ini langsung kritis, tajam,
menyampaikan persoalan-persoalan yang mungkin kalau ada apa dikurasi gitu ya, si seniman-senimannya tuh nggak bebas lagi gitu ya. Tapi saya menyampaikan ini penting sekali, ada yang bisa dikurasi di tengah kota itu ya, misalkan siapa namanya, kurikulum vitae-nya dan sebagainya, sehingga karya-karya tersebut tuh bisa jadi produk keilmuan yang menarik ya, selain karya-karya spontan. Nah, ada juga karya-karya yang bebas, dan itu nanti bisa jadi apa ya, wujud sebuah negara yang memberikan peluang ke berbagai cara. Tapi tentu saja karena kita masyarakat yang terus berkembang, ingin lebih baik gitu ya. Nah, si tema-temanya atau karya-karyanya, bentuk-bentuknya jangan menerobos pakem-pakem yang membuat masyarakat itu hatinya terluka. Misalnya jangan ada rasis, jangan ada misalkan anti keragaman yang digambarkannya itu ya, terus anti kemanusiaan, itulah pakem-pakem yang harus disepakati secara intuisi oleh seniman itu. Itu tugas Kang Tisna mungkin ya, untuk ngajak teman-teman seniman. Ya, itu tugas Kang Tisna untuk mengajak teman-teman yang lain. Tapi kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini, Kang.